Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok 1 Sejarah Pemikiran Ekonomi akan menjelaskan mengenai materi pandemi ini salahnya siapa. Oke, next slide. Nah, pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Muhammad Hidayat Hafiz, yang kedua ada Abdul Hasib Habib, yang ketiga ada Fiona Berliana Putri, yang keempat ada Nada Rahima Salsabila. Nah, untuk materi yang akan dibahas, ada yang pertama latar belakang yang memuat masalah, yang kedua pandangan ekonom mengenai permasalahan di masa pandemi ini, yang ketiga adalah solusi terhadap adanya pandemi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Next. Nah, untuk kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Nada Rahima Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan dampak adanya pandemi COVID-19. Boleh di next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi memiliki arti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Untuk sampainya COVID-19 ke Indonesia ini akan dijelaskan dalam alur yang ada pada layar teman-teman masing-masing. Dampak COVID-19 tidak hanya dialami oleh sektor kesehatan yang mana banyak tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, namun juga banyak sektor-sektor lain yang mengalami dampak yang serupa. Boleh di next. Di antaranya di bidang pendidikan, yakni penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana prasarana, kemudian jaringan internet. Nah, dari bidang pendidikan, yang semula kita melakukan sekolah atau berkuliah secara offline, yakni dengan datang ke sekolah atau ke kampus, kemudian berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Hal ini tentu mengakibatkan kekacauan di berbagai stakeholder dari pendidikan. Kemudian di bidang sosial budaya, yakni terjalinnya kelekatan hubungan keluarga. Salah satunya ketika perusahaan atau instansi pemerintah memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk melakukan WFH. Hal ini mengakibatkan para keluarga berkumpul di rumah, kemudian mereka, para orang tua dengan mudah memantau sekolah online anak-anak mereka dan juga memperhatikan kesehatan mereka. Kemudian tingginya kriminalitas akibat pengangguran yang semakin tinggi, mereka menghalalkan berbagai cara termasuk mencuri untuk bertahan hidup selama pandemi. Kemudian timbulnya rasa curiga di kalangan masyarakat. Untuk bidang ekonomi, yakni penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan startup banyak yang mengalami perubahan. Boleh di next. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi mengenai permasalahan, kita akan membahas dari berbagai pandangan ekonom yang ada di dunia ini terhadap pandemi. Oke, bisa di next slide terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui, permasalahan pandemi ini sangatlah luas di Indonesia, seperti permasalahan ekonomi yang menjorok kepada korupsi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi ini membuat suatu program yang bernama bantuan sosial di Indonesia. Nah, program bantuan sosial ini banyak dikorupsi di masa pandemi kali ini di tahun 2020 yang lalu. Dari permasalahan seperti ini, kita akan mendapatkan suatu cerita dan pandangan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan suatu pemimpin, maka kita harus memilih pemimpin yang notabene memiliki kualitas SDM yang bagus, dan tak hanya itu, memiliki akhlakul karimah, yaitu di bidang kejujuran maupun keadilan yang telah diterapkan dalam dirinya sendiri. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan pesan yang mana pesan ini juga sama dari pandangan ekonom Yunani kuno di masa lalu, yaitu Plato. Plato telah menyatakan bahwasanya calon pemimpin itu harus dididik dengan jujur sejak kecil dan diseleksi dengan ketat. Dan tak hanya itu, SDM yang baik akan membantu pengelolaan negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan tak hanya itu, Plato telah menyatakan bahwasanya ketika negara ingin dipimpin oleh suatu pemimpin yang baik, maka pemimpin itu harus yang adil dan juga memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Oke, next slide.
Nah, tak hanya itu, permasalahan ekonomi di masa pandemi ini juga berujung kepada pengangguran. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 saja angka pengangguran di Indonesia telah mencapai 9,77 juta orang. Nah, permasalahan pengangguran di masa pandemi ini salah satunya adalah permasalahannya yang diakibatkan pembagian kerja yang kurang efektif. Padahal di masa yang lalu, pandangan dari Adam Smith di bukunya The World of Nations telah menyatakan pembagian sektor tenaga kerja ini harus sangat baik agar nantinya output produksi di suatu negara atau suatu perusahaan bakal lebih maksimal. Nah, pandemi ini telah membuat berbagai pengangguran di mana-mana terjadi dikarenakan sektor pembagian kerja masih kurang baik di Indonesia. Dari sinilah pemerintah maupun perusahaan wajib membagi sektor tenaga kerja dengan cara yang baik dan benar di masa pasca pandemi COVID-19 nantinya. Oke, next slide. Nah, tak hanya itu, pandemi kali ini juga nyatanya membuat negara ini menghalalkan segala cara untuk bisa memulihkan ekonomi negaranya, salah satunya intervensi pasar. Padahal banyak ekonom muslim yang notabene masih mengharapkan namanya intervensi pasar. Namun, kalau di bidang Al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah, di permasalahan krisis ekonomi seperti ini, intervensi pasar sangatlah diperbolehkan. Nah, salah satu permasalahan ekonomi di masa pandemi ini adalah terjadinya intervensi pasar, di mana banyak negara, salah satunya Indonesia, melakukan intervensi pasar untuk bisa menjaga stabilitas harga yang ada di pasaran. Pandangan Adam Smith sebelumnya mengharamkan adanya intervensi pasar, begitupun banyak juga ekonom muslim yang mengharamkan intervensi pasar. Tapi menurut Al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah, intervensi pasar ini boleh dilakukan agar bisa menjaga stabilitas negara itu sendiri di masa krisis. Nah, adanya intervensi pasar ini wajib dilakukan, mengingat kalau di dalam bukunya Keynes, beliau menyatakan bahwasanya intervensi pasar ini adalah langkah terbaik pada suatu negara untuk menjaga negara tersebut dalam adanya resesi ekonomi itu sendiri. Oke, next slide. Nah, permasalahan terakhir yang kita angkat adalah mengenai permasalahan pariwisata di masa pandemi kali ini. Sebagaimana kita ketahui, ekonomi dan pariwisata adalah salah satu kesinambungan itu sendiri. Nah, pariwisata di masa pandemi ini adalah salah satu bagian yang notabene menjadi dampak negatif tersendiri, dikarenakan penurunan pariwisata yang sangat besar di masa pandemi. Nah, dari sanalah sejatinya pariwisata ini memiliki potensi bahwasanya ketika negara ingin mendapatkan suatu devisa yang sangat besar, maka pariwisata harus ditingkatkan secara baik. Nah, kita juga bisa melihat pandangan dari pandangan ekonom sebelumnya dari Yunani kuno, yaitu Xenophon. Beliau menyatakan pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi utama di suatu negara tersebut. Nah, dengan adanya pandemi kali ini sudah seharusnya negara Indonesia memperbaiki fasilitas pada negara Indonesia itu sendiri untuk meningkatkan sektor pariwisata setelah masa pasca pandemi COVID-19 agar devisa negara di masa pasca pandemi COVID-19 ini bisa semakin membaik nantinya. Next slide. Nah, berikut solusi mengatasi pandemi. Pandemi ini dapat dikendalikan bila masyarakat bersama pemerintah saling bergotong royong dan bahu-membahu untuk saling mengingatkan. Di mana kayak misalnya pemerintah mengasih arahan untuk tidak mengasih arahan dan dihimbau untuk masyarakatnya mengikutinya, seperti menerapkan protokol kesehatan dengan ketat seperti 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan berikut mengikuti semua aturan pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi ini agar cepat berakhir, seperti jangan keluar rumah bila tidak penting dan mengikuti anjuran vaksin yang telah disediakan pemerintah agar cepat memutus rantai COVID-19 ini, dikarenakan semua orang merasakan dampak dari pandemi ini. Seperti ekonomi, banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena pemutusan pekerjaan, maka dari itu pemerintah membantu masyarakat dengan adanya program baksos ini. Sekian dari itu, lanjut teman. Oke, selanjutnya itu saya akan menyampaikan kesimpulan terkait apa yang sudah teman-teman sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu virus corona mulai menyebar ke seluruh dunia pada akhir 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Yang kedua, virus ini menyebabkan banyak dampak perubahan kepada dunia dan khususnya kepada Indonesia sendiri. Yang ketiga, ada beberapa permasalahan yang terjadi saat pandemi ini, di antaranya yaitu korupsi, pengangguran, intervensi pasar, dan pariwisata. Dan yang terakhir, solusi untuk menghadapi pandemi ini yaitu dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya kembalikan ke Haidar. Nah, itulah mengenai materi yang kita telah bahas
tadinya. Semoga materi kali ini telah memberikan suatu solusi bagi perkembangan ekonomi negara setelah pasca pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok 1 Sejarah Pemikiran Ekonomi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.